Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanullah Irfan Hidayat, NPM 1950360. Kami dari kelompok 4 analisis kesulitan menulis akan menjelaskan tentang daerah dan tingkat kesulitan menulis. Tapi sebelum itu, perkenalkan dahulu teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Marliani, NPM saya 195030 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Mawada, NPM 1950 355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semi Munifah, NPM 1950 372. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat menulis. Kemampuan menulis sangat diperlukan baik dalam kehidupan di masyarakat maupun di sekolah. Dalam kehidupan masyarakat, orang memerlukan kemampuan menulis untuk mengirim surat, mengisi formulir, ataupun membuat catatan. Dan dalam kehidupan di sekolah, para siswa memerlukan kemampuan menulis untuk menyalin, mencatat, atau untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Selanjutnya, ada hakikat kesulitan menulis. Proses belajar menulis melibatkan rentang waktu yang sangat panjang dan tidak dapat dilepas kaitannya dengan proses belajar, berbicara, dan membaca. Yaitu yang pertama ada pelajaran menulis, yang kedua menulis dengan tangan, dan yang ketiga menulis ekspresi. Para ahli menyarankan menulis huruf sambung. Berikut ketiga alasan kenapa anak disarankan belajar huruf sambung terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, agar tulisan sambung memudahkan anak-anak untuk mengenal kata-kata sebagai satu kesatuan. Yang kedua, tidak memungkinkan anak menulis terbalik-balik atau tidak berurutan. Dan yang ketiga, menulis dengan huruf sambung lebih cepat karena tidak ada gerakan pensil yang terhenti untuk tiap huruf. Di sini, saya akan menjelaskan daerah kesulitan morfologi. Morfologi yaitu salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk struktur internal kata dan pengaruh perubahan struktur. Kesalahan berbahasa pada daerah kesulitan morfologi. Kesalahan berbahasa sering dilakukan saat sedang belajar bahasa Indonesia. Salah satunya dengan sulitnya mempelajari ilmu morfologi bahasa yang merupakan dasar pembelajaran bahasa dengan mempelajari tata bentuk kata. Ada dua macam kesalahan berbahasa pada tataran afiksasi, yaitu yang pertama ada kesalahan penentu bentuk asal, yang kedua kesalahan peluluhan dan pengekalan fonem dalam proses afiksasi. Yang pertama, kesalahan penentu bentuk asal. Kata merubah merupakan kata bentukan yang salah sebagai akibat dari kesalahan penentu bentuk asal. Kata bentukan yang benar adalah mengubah. Kata yang diawali fonem u seperti kata ubah jika mendapatkan awalan men akan tetap men dan dibaca eng, bukan mer. Jadi, kata bentukan yang tepat adalah mengubah. Yang kedua, kesalahan peluluhan dan pengekalan fonem dalam proses afiksasi. Itu ada beberapa fonem yang mengalami peluluhan seperti fonem F dan fonem C. Selain itu, dalam kenyataan sering ditentukan fonem K, P, T, S yang berbentuk kluster dan di graf diluluhkan dalam prefiks. Contohnya, kata memitnah seharusnya memfitnah dan menyuci seharusnya mencuci. Daerah kesulitan sintaksis yaitu bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wancana seperti kalimat, kausa, perasa, berbeda dengan morfologi yang membicarakan seluk-beluk kata dan morfem. Kesalahan berbahasa dalam tataran sering dijumpai dalam bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Artinya, kesalahan berbahasa dalam bidang prosa ini sering terjadi dalam kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis. Seperti bahasa tulisan memiliki proses editing yang menyita setiap kalimat sehingga kalimat yang ditulis menjadi kalimat efektif. Sintaksis lebih membedakan
kalimat secara bahasa lisan. Dan tujuan, jika dalam berbahasa lisan, kalimat merupakan gabungan kata dengan kata, kata dengan perasa, dan perasa dengan perasa. Kesalahan berbahasa, tataran sintaksis terjadi pada bahasa lisan yang tertulis, sehingga pada bahasa tertulis terlihat seperti bahasa lisan. Bahasa lisan memiliki proses menyita di setiap kalimat efektif, yang maknanya mudah diterima oleh pembaca. Jika dilihat secara keseluruhan, kalimat makna kata yang dicetak tebal adalah sama sehingga dapat disatukan menjadi memahami. Kata memahami yang sudah terindikasi makna dan menerima. Di sini ada contohnya kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Pada kutipan di bawah ini, sehingga dengan begitu siswa dapat dengan mudah menerima serta memahami materi yang disampaikan. Kutipan di bawah ini memiliki tanda pada kata mudah, menerima, dan memahami. Daerah kesulitan semantis. Tataran untuk semantis agak kurang tepat sebab dia bukan satu tataran dalam arti unsur membangun satuan lain yang lebih besar, melainkan merupakan unsur yang berada pada semua tataran itu, meskipun kehadirannya pada tiap tataran itu tidak sama, meliputi jenis makna, rotasi makna, perubahan makna, dan komponen makna. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan kesalahan menulis dalam tataran semantis pada kalimat di mana bisa bayar uang kuliah. Kamu bisa bayar uang kuliah di teller pada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.